Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wa yassir al-huda lana waj'alna hadina mahdiyina ila yaumil qiyamati ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara waghfir warham li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Alhamdulillah, udah berapa pekan ya kita dari pembukaan. Alhamdulillah kita sekarang sudah penutupan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan selama program ini kita banyak belajar, banyak ilmu yang kita raih. Mungkin yang sudah pernah belajar sebelum ini adalah sebagai takkid, ya, takkidul ma'lumah, supaya lebih mantap lagi ilmunya. Maka insya Allah bismillah, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kali ini insya Allah pembahasannya adalah tentang mushkilatul Quran. Sebenarnya saya lebih suka bukan mushkilat ya, kita kasih nama, tapi gharaibul Quran. Gharaib, tapi sebelum kita membahas tentang gharaibul Quran atau gharaibul Quran, kita akan membahas tentang ahkamur ra'at, ya. Kenapa ra diberi sesuatu yang khusus, ya? Kenapa? Karena ra ini adalah yang unik, ya, di mana kalau kita tahu bahwa ada huruf-huruf 28 huruf hijaiyah ini, ada yang dimana dia selama-lamanya tebal, yaitu mungkin kita sudah belajar ya sama ustaz-ustaz yang lain. Huruf-huruf ini adalah at-tafkhim qawlan wahid. Apa artinya at-tafkhim qawlan wahid? Yaitu dia maupun fathah, kasrah, dhamma ataupun sukun. Dia sukun sebelumnya fathah, kasrah, dhamma, pokoknya dia dalam harakat apapun dia kondisinya tebal. Apa itu hurufnya? Itu 7 huruf, yaitu khussa, dhamtin, qid. 7 huruf tersebut yaitu tafkhim qawlan wahid. Maupun dia fathah tetap tebal, maupun dia kasrah tetap tebal. Ini adalah kelompok yang pertama, adalah huruf-huruf at-tafkhim qawlan wahid. Ada kelompok yang at-tarqiq, ya, semua tarqiq. Maksudnya apa? Dia dalam kondisi apapun dia tipis. At-tarqiqu qawlan wahidan. Jadi tidak ada berapa pendapat, tidak ada. Dia tarqiq qawlan wahidan. Ada huruf, ya, 3 huruf, di mana 3 huruf ini dia difakham ahyanan wa yuraqqaq ahyanan. Ya, dia kadang-kadang tipis dan kadang-kadang juga tebal. Nah, ini yang kadang-kadang tipis, kadang-kadang tebal, ini ada 3. Yang pertama ada huruf ra, ya, ada huruf ra yang kita akan bahas kali ini, pertemuan ini. Huruf kedua adalah huruf lam, tapi lamnya bukan semua lam secara bebas, tapi khususnya di lam lafzul jalalah Allah. Ya, lam lafzul jalalah Allah. Jadi kadang-kadang tipis, kadang-kadang kadang-kadang tebal. Terus berikutnya adalah al-alif al-maddiyah. Al-alif al-maddiyah khususnya ada kaidah, ya, dia kadang-kadang tipis, kadang-kadang tebal, dengan kaidah al-maddu tabi'atun lima ba'daha al-maddu tabi'atun lima qablaha tafkhiman wa tarqiqan. Misalnya kita baca waladhdallin, setelah huruf dhad kan ada mad. Nah, di situ madnya juga ikut tebal, alif madnya ikut tebal. Waladhdall, enggak bisa enggak, waladhdallin. Atau misalnya kita baca dabbah, setelah huruf dal ada mad, tapi dal ini kan huruf tipis, maka kita bacanya dabbah, bukan dobbah, tapi dabbah, seperti itu, ya. Jadi 3 huruf ini, jadi kan 7 huruf tebal, tafkhim qawlan wahidan, 3 huruf terkadang tipis dan terkadang tebal. Berarti sisa itu semua itu at-tarqiqu qawlan wahidan. Baik, kita lihat sini. Baik, jadi ahkamur ra'at ini seperti yang saya sampaikan atau muqaddimah tadi, bahwa ada huruf
28 huruf hijaiyah ini terbagi 3 ya. Ada kelompok pertama yaitu at-tafkhim qawlan wahidan, yaitu huruf at-tafkhim atau huruf al-isti'la ya, khuss, sadaq dan qid. Ada yang terkadang tipis dan terkadang tebal ya, yufakham ahyanan wa raqqaq ahyanan. Di antaranya adalah huruf ra, lam lafdhul jalalah dan alif al-mad, huruf al-mad. Terus yang sisanya yaitu 18 huruf hijaiyah, yaitu tarqiqu qawlan wahidan. Dia tarqiq tidak bisa misalnya tebal tidak ya. Huruf ahkamur ra'at. Nah, kenapa diberi ra'at bukan ra' wahid? Nah, karena ra'at kan bisa tebal, bisa tipis, beda. Baik. Ahkamur ra'at ini atau ar-ra ini dia tidak keluar dari dua kondisi. Yang pertama ar-ra al-mutaharrikah. Nah, ini ra mutaharrikah ra mutaharrikah. Apa itu ra mutaharrikah? Yaitu ra yang berharakat. Nah, ya. Jadi ada dua ra. Nah, sekarang kita membahas ra yang berharakat. Ya. Ra berharakat ini dia kadang-kadang bisa tebal ya, sesuai dengan tadi yang kita jelaskan. Kapan dia bisa tebal? Dia tebal ketika ra-nya berharakat fathah. Coba lihat di sini kalimat rabbana, ra, rabbana, ra fathah, rabbana ya. Dan juga ketika ra ini berharakat dhammah ya, ra ini berharakat dhammah ya. Ra berharakat dhammah ya. Harakat dhammah ruziqna, tebal, ruziqna. Terus kalau dia tarqiq, kapan dibaca tipis? Kalau dia berharakat kasrah, rijal. Sebelum kita lanjut, mungkin Kak, itu makhrajnya kalau tebal sama tipis beda atau sama ya? Kalau dari segi makhraj itu makhrajnya sama, tapi bedanya adalah ketika tafkhim itu aqsal lisan itu yartafi'u aqsal lisan ya. Jadi ra ya. Itu yang membuat suara huruf itu tebal. Tapi kalau dia tipis, lidah kita tetap datar, ri ya. Nah, kalau dari segi definisi huruf ra atau makhraj huruf ra itu di taraful lisan qaribun ila dhahrihi mimma yali ra'sahu ay safhatuhu allati tali al-hanak al-a'la. Ya, kalau dari segi urutan ya, al, an, ar, paling belakang. Al paling depan, al, terus an, terus ar. Dia agak nekuk gitu ya. Nah, jadi dari ujung lidah mengarah dekat punggungnya dipertemukan dengan langit-langit bagian depan sesudah makhraj nun. Jadi kalau urutannya al, huruf lam dulu, al, terus an, terus ar. Jadi kalau di langit-langit itu bertahap. Al dulu di bagian depan, terus an, terus ar paling atas. Ya. Jadi saya ulang lagi cara bacanya ketika huruf dilafalkan huruf tebal ya, kalau dia berharakat fathah ra. Kalau berharakat dhamma ru, kalau berharakat kasrah ri ya. Nah, ini setelah ra mutaharrik ada ra as-sakin. Ada ra sukun. Nah, ra sukun ini ya, kita yang diperhatikan ketika ra sukun ini adalah kita melihat ya. Melihat apa? Melihat huruf yang sebelumnya. Melihat huruf yang sebelum ya, kita melihat huruf yang sebelum ra. Ini ra-nya kan sukun. Kita melihat huruf harakat sebelumnya ini apa? Kalau tebal kita melihat sebelumnya. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya fathah maka ra-nya tebal. Ya, saya kasih tanda kalau tandanya ke atas atau panahnya ke atas berarti tebal ya. Bil marhamah, marhamah ya, ma mim fathah. Terus kapan lagi tebal? Ya. Ketika ra-nya sukun dan sebelumnya ada harakat dhammah. Ya, kita lihat di sini ada harakat dhammah. Jadi baca huruf ra-nya tetap tebal. Wa mur ya, tebal. Ketika huruf ra sukun ya dan sebelumnya kasrah itu tipis. Isbir ya. Sebelumnya ra-nya sukun
terus sebelumnya ada harakat kasrah, ya, maka kita bacanya kalau panahnya ke bawah berarti tipis. Yusbir. Yusbir. Baik. Saya ada beberapa udah paham ya sampai sini ya. Ini harus bertahap nih. Kalau udah paham, boleh yang buka layarnya, yang buka kameranya, diperlihatkan. Udah paham? Jelas ya, insya Allah ya. Sampai sini jelas. Soalnya nanti makin ke depan, makin ke depan makin lumayan nih. Insya Allah ya. Baik, kita lanjut. Ya Ustazah, insya Allah. Oke, baik. Di sini siapa moderator apa MC-nya? Ukhti Wiwi, Wiwi ya. Oke. Setelah ini ada 3 pertanyaan ya. Nanti saya pilih siapa yang raise hand terlebih dahulu. Nanti Ukhti Wiwi yang ngacungin yang mengizinkan ya untuk menjawab. Baik, kita lanjut. Ya. Ada 3 kalimat. Saya mau nanya ya. Hukumnya apa? Tebal atau tipis ya? Yang kalimat pertama kalimat yasr. Yasr. Perhatikan roknya sukun, sebelumnya sukun, tapi sebelumnya ada berharakat fathah. Ini wal-laili idza yasr. Ya, hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Boleh silakan, ini hukumnya tebal atau tipis dan alasannya. Yuk. Oke, jawab dulu tebal atau tipisnya dulu. Boleh, silakan. Atau di kolom chat boleh ditulis di kolom chat. Di kolom chat boleh. Tipis. Oke. Yuk, di kolom chat semuanya. Tebal atau tipis? Di kolom chat aja, boleh. Maaf. Di kolom chat aja, kalau pakai voice nanti takut. Oke, tebal. Oke, baik. Ya, kita lihat lagi ya. Kaidahnya. Ya, kita lihat lagi kaidahnya. Tadi kan roknya sukun kan? Sebelumnya juga sukun, sebelumnya berharakat fathah. Fathah. Ya, maka hukumnya apa? Hukumnya tafkhim. Ya. Tafkhim, bacanya tafkhim. Akan tetapi karena ini ya asal kalimatnya adalah kita tulis di sini. Bisa ya? Nggak bisa. Syukur. Oke, nggak bisa. Di sini aja coba. Nggak bisa di sini. Ya, karena asal kalimatnya adalah yasri. Wal-laili idza yasri. Ya. Oke, kita tulis lagi. Asal kalimat. Kenapa dia tarqiq? Karena asal dari kalimat yasr adalah yasri. Dan yasri inilah ya karena ada huruf ya, ya. Karena ada huruf ya di asal kalimat, maka di sini bacanya tarqiq. Itu di satu aja dalam Al-Qur'an. Wal-laili idza yasr. Tapi bukan yasr, tapi bacanya tipis yasr. Yasr. Ya, karena amalan bil asal, karena asal kalimat yasr ini adalah asalnya yasri. Ya. Dan memang punya wajah satu lagi. Nah, tapi wajah muqaddamnya adalah at-tarqiq. Ada juga yang mengatakan wajah muqaddamnya at-tafkhim. Boleh baca tebal, boleh baca tipis. Ya, jadi ini punya 2 wajah. Wajah yang pertama adalah at-tafkhim. Kalau dia amalan bit-tafkhim karena benar sukun sebelumnya ada berharakat fathah, tapi kalau dia tarqiq ini boleh juga ya. Ini namanya bisa diamalkan kasrah
bukan kasrah, tarqiq yasr, tipis ya yasr ya, karena amalan bil asl anna asl al kalimah, karena asal kalimat yasri ya, yasr ini adalah yasri gitu. Baik, jelas ya. Jadi ini bisa baca tafkhim dan juga bisa baca tarqiq, tapi at-tarqiqu aula ya. Baik, kalimat berikutnya mirsada. Oke, ini baik, kalimat mirsada tebal atau tipis, silakan. Nah, benar, at-tafkhim boleh, benar boleh, tafkhim tebal boleh, benar ya. Nah, tapi alasannya kurang tepat. Coba lagi. Karena huruf tebalnya berharakat fathah, tidak ada urusannya dengan harakat huruf tebalnya. Dia adanya dengan sifat hurufnya. Ya, sifat huruf shad ya. Ada yang bilang isti'la, itu benar tapi kurang. Shad ini memiliki dua sifat yang kuat ya. Shad ini memiliki dua sifat yang kuat. Yang pertama al-isti'la, benar ya. Al-isti'la. Yang kedua, ayo apa? Ada sifat al-isti'la. Ada sifat al-isti'la. Dan sebelum sifat al-isti'la, sifat lebih kuat lagi adalah al-iqbal. Ada sifat al-iqbal ya. Jadi karena huruf shad memiliki dua sifat yang kuat, al-isti'la dan al-iqbal, maka ya sini hukum ra-nya kita bacanya tebal. Mir sada. Di sini ra-nya sukun, sebelumnya berharakat kasrah, asalnya asalnya harus tarqiq. Tapi karena setelahnya ada huruf shad, dan shad memiliki sifat-sifat yang kuat selain isti'la itu benar ya, tapi plus ada iqbal, maka ra di sini dibaca dengan tafkhim. Mirsada. Ada berapa kalimat yang sejenis ini? Ada 7 kalimat. Ada berapa kalimat? Ada, kita urutkan dari surat Al-An'am. Di Al-An'am ada kalimat qirtas, terus ada surat At-Taubah mirsada, labil mirsad, mirsada dan irsada. Terus ada juga kalimat labil mirsad. Ya, dia totalnya 5 ya, ternyata 5. Beda nanti dengan kalimat pada ini kan, masih di depan layar ya. Masih depan layar kan? Ya, saya kasih kalimat atau contoh. Ada kalimat, tulisnya gedein dikit ya. Kalau kalimat ini apa hukumnya? Coba. Makana kullu firqin atau firqin atau gimana itu bacanya? Okay. Ya. Kalimat firqin. Kalimat firqin ini bacanya tebal atau tipis? Silakan tulis di komen chat. Kita ini. Bisa tebal, bisa tipis. Oke, pintar. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Bagus. Boleh tulis alasannya kenapa? Jawabannya sudah tepat ya. Ro-nya ini bisa dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Coba alasannya, coba. Kenapa? Kita kembali lagi ke aslul kalimah. Ke aslul kalimah. Enggak, itu bukan tergantung, enggak. Kalau ahkamur ra, dia lebih melihat ke harakatnya, bukan tergantung waqaf dan wasal. Karena mati setelah kasroh sudahnya huruf isti'la berharakat kasroh, bukan. Karena ra-nya mati karena setelah kasroh sudahnya huruf isti'la. Ya. Yang pertama, ya, ra-nya mati sukun. Sebelumnya ra berharakat kasrah, ya.
berharakat kasrah. Ya. Terus setelahnya ternyata ada huruf isti'la. Ada huruf isti'la, bukan waqaf, bukan itbaq, isti'la. Ya. Jadi boleh dua wajah. Yang mengatakan boleh tarqiq, kenapa? Karena amalan bil asl. Ya, amalan bil asl yaitu ya, kalau kita kaidah asalnya tadi ra sukun sebelumnya kasrah maka otomatis langsung tipis. Ada yang mengatakan tidak, nanzur ila ma ba'dahu, kita melihat setelahnya. Itu ada isti'la, ada huruf isti'la. Maka di situ bacanya bisa baca tebal, bisa baca tipis. Tapi beda dengan kalimat mirsada. Tapi kalau mirsada ini tafkhim qaulan wahid. Ra di sini tafkhim, tidak bisa dua wajah, tidak bisa dua cara. Dia cuma satu cara saja karena memiliki huruf shad memiliki dua sifat yang kuat, al-isti'la dan al-itbaq. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Baik, kalimat kedua, yang ketiga, irkab, bacanya irkab atau irkab. Ya, boleh di kolom chat, silakan diketik, silakan ditulis. Saya kasih ini dulu. Ya, silakan. Ra di sini dibacanya tebal atau tipis. Ingat kaidah kita, kalau ra sukun kita melihat huruf harakat sebelumnya, kalau sebelumnya fathah atau dhammah kita bacanya tebal, kalau sebelumnya kasrah kita baca tipis. Tebal, tipis sebelumnya kasrah. Tebal karena sebelumnya hamzah wasal. Tebal karena mati setelah hamzah wasal. Karena sebelumnya hamzah wasal. Itu. Baik. Ini memang benar ya yang mengatakan tebal, cara baca huruf ra di sini memang tebal ya. Kenapa tebal? Nah, ini kasrah hamzah wasl ya. Tapi kasrahnya kasr 'arid, tidak asli. Beda sama tadi kita baca di di sebelumnya, misalnya isbir, bir, ini baknya harakatnya asli ya, tapi ini namanya kasr 'arid. Itu kenapa? Karena dia lil ibtida ya. Jadi qala kam ma'na, qala kam, kalau disambung seolah-olah alifnya itu tidak ada. Nah, itu namanya hamzah wasl ya. Nah, tapi kalau kita ibtida di sini maka wajib kasran ya. Irkab ya, irkab ya, jadi di sini ra hukumnya tafkhim. Nah, ini termasuk namanya istithna'at, pengecualian dari kaidah-kaidah yang tadi ya. Kalau yang biasanya atau kaidah am, yaitu kalau ra sukun sebelumnya fathah atau dhammah maka bacanya tebal ya. Nah, ini beda. Yang pertama ini pengecualian dari kaidah yang ini pengecualian. Terus kaidah yang kedua adalah kalau ra-nya sukun sebelumnya kasrah maka dia wajib tarqiq. Kecualiannya di sini wajib tafkhim karena setelah huruf ra yang sukun ada huruf shad yang tebal yang memiliki dua sifat yang kuat, yaitu isti'la dan atba'. Lalu kalimat irkab ya, di sini tetap dibaca dengan tebal karena walaupun sebelumnya ra sukun, sebelumnya kasrah, tapi kasrah di sini bukan kasrah asli, namanya ini kasrah 'aridah. Ya, maka di sini juga wajib at-tafkhim. Jelas insyaallah? Oke, kalau jelas tulis di kolom chat nomor 1.
Kalau ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom chat, boleh sambil supaya ini huruf ra ini memang perlu dipelajari gitu ya, pelajari dengan baik. Baik, kalau udah paham atau sudah jelas tentang ahkamur ra'at ya, tulis nomor 1 di kolom chat. Kalau belum jelas, silahkan tulis pertanyaannya langsung. Ya, baru sedikit nih yang komen. Mana yang lain? Wah, apakah akan ada kelas bisa mempelajari lebih mendalam lagi tentang tahsin Al-Quran ini? Nggak tahu, nanti coba Ukhti Triana atau Ustazah Triana. Oke. Pertanyaan dari Ukhti Wiwit, katanya Ustazah, apakah ada ketentuan ra yang boleh 2 wajah? Apakah ada ketentuannya? Biasanya yang 2 wajah itu dia pengecualian ya, dia pengecualian. Contoh seperti firq, ini pengecualian. Sama yasri ini pengecualian. Dan nggak banyak sih, cuma 2 atau 3 gitu. Kasroh tidak asli itu apa? Kasroh tidak asli artinya kasr arid. Contoh misalnya di sini nih, ilkab. Ya, kita buka di Qur'annya aja ya. Misalnya kita yang di surat Hud ya, Hud halaman. Coba lihat di halaman surat kalian. Hud, ayat berapa Ustazah mungkin? Saya udah buka di sini. Coba lihat di ini aja. Ya, coba lihat di halaman kalian atau ada apa di yang pakai laptop, silakan lihat lihatnya. Ini saya kasih tanda di sini waqalau kabu. Kalau kita sambung, ini kan hamzah wasal nih, alif ini hamzah wasal. Ya, kalau kita sambung waqalau, otomatis langsung tebal ya, waqalau kabu. Tapi kalau kita misalnya nih, di ikhtibar kita wakaf di sini. Terus kita mau mulai ibtida kalimat irkabu ini seperti apa? Kita harus kasih harakat. Harakatnya apa? Kita kasih harakat kasrah. Lil ibtida, untuk memulai. Irkabu. Kenapa harakat kasrah ini masih banyak lagi penjelasannya? Yang penting kita kasih di sini kalau hamzah wasal, di sini kita kasih harakat kasrah, dan ini kasrah bukan asli. Karena asalnya hamzah wasal ini tidak punya harakat. Ya, kalau kita sambung sama sebelumnya waqalau kabu, kalau kita mau ibtida maka kita beri harakat kasrah. Ya. Karena apa? Karena man'al iltiqa'is sakinain. Ada kaidah lagi, yaitu tidak boleh 2 sukun yang ketemu, harus ada yang harakat ya. Nah, di sini dan juga ada kaidah anal arab la tabtadi bisakin wa la tantahi bimutaharrik ya. Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab, yaitu mereka tidak mengawali suatu kalimat dengan huruf yang sukun. Ya, harus berharakat. Bukan di sini irkabu. Ya, jadi ini namanya kasrun arid. Arid itu apa ya? Mendadak ya. Karena dalam sebuah kondisi. Jadi dia bukan asli ya. Beda kalau asli, misalnya nih qul nahmil mi. Ini asli, nggak bisa berubah. Nah, maupun waqaf, maupun wasal, maupun berhenti, maupun ibtida, itu tetap seperti itu. Atau misalnya nih, kalau itu lebih gampang nih, inna. Nah, inna bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha, inna. Mau sambung, mau wasal ataupun ibtida, inna rabbi, tetap dia ada harakatnya. Ini asal. Nah, beda dengan kasr arid di sini ya. Irkabu ya, ketika sambung, ketika wasal sama sebelumnya itu tidak dibaca, tidak ada waqala irkabu. Tapi kalau ibtida maka kita diberi harakat kasrah ya. Baik, ini menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan kedua, kalau tipis ujung lidah tetap menyentuh langit-langit? Ya, tetap menyentuh langit-langit. Makhrajnya sama, tapi bedanya tebal atau tipis. Agar konsisten, ra tebal dan tipis, mau dicontohkan posisi lidahnya. Posisi lidahnya itu sama, makhraj ra-nya tetap sama, tapi bedanya adalah aqsa lisan, bagian belakang. Ya kan, kalau ra tipis ra kan ada tuh datar ya, gitu. Tapi kalau tebal ro, jadi lidah kita makhrajnya sama, tapi
lidahnya tuh lebih nekuk. Ro, ri. Kalau ri kan tipis, ro tebal, ro. Kalau tipis ra. Kalau fathah kan harusnya tipis ya, tapi saya supaya lebih jelas posisi lidahnya. Jadi ro ya, ro itu tebal. Melihat ro, tapi ra lidahnya datar. Ra, ro. Beda ya gerakan lidahnya. Baik, ini bertanya, Ustazah, jika sedang mengucapkan ro sukun, baik tafkhim atau murtaqiq, apakah posisi mulut tidak boleh monyong? Iya, tidak boleh monyong. Untuk menentukan hamzah wasal dibaca harakatnya bagaimana, Ustazah, ketika tidak? Ini nanti pembahasannya beda lagi ya. Ini pembahasannya hamzatul wasl ya. Ini beda nanti, mungkin insyaallah di lain kesempatan, mudah-mudahan kita bisa lebih menjelaskannya. Baik, sampai sini sudah jelas insyaallah. Kalau wakaf, kita wakaf tidak pada tanda wakaf, apakah untuk memulai lanjut membacanya harus mengulang? Ini bukan kaidah tetap, tapi ini mungkin cara lebih aman saja. Tapi kadang-kadang mengulang juga harus dengan arti ya, dengan artian yang tepat. Baik, sampai sini insyaallah jelas ya. Baik, pembahasan huruf ra, ahkamur ra'at, sepertinya sudah ini ya. Kita lanjut ke bab berikutnya atau muskilat atau gharaib Al-Quran. Saya lebih suka ke gharaib. Kalau muskilat itu seolah-olah ada masalah gitu. Kan bukan masalah ya. Gharibul Quran. Gharibul Quran sebenarnya banyak yang ingin yang pembahasan gharibul Quran ini dan pemaparan setiap huruf atau setiap gharib ini lumayan ya, butuh waktu. Tapi saya di sini memilih 3 saja yang sering menjadi pertanyaan ya, yang sering menjadi pertanyaan. Yang pertama adalah as-sukunul mustaqil. Ya, as-sukun al-mustaqil. Ini bukan mustaqil ya, contohnya salah. Ya, as-sukunul mustaqil atau al-alifatus sab'. Apa artinya itu? Dalam Al-Qur'an ada 2 macam sukun ya. Ada yang sukunnya seperti ini. Ada yang sukunnya ada kan yang sukunnya seperti ini? Nah, ini sukun bukan kayak ini, kebalik. Ya, ada yang sukunnya seperti ini. Ada sukunnya bundar, ada sukunnya bulat atau lonjong, agak panjang. Ya. Yang ini sukun mustaqil, ini agak panjang. Ini afwan contohnya salah ya, agak panjang. Ini kenapa diberi nama atau bukan sukun mustaqil untuk lebih gampang, namanya al-alifatus sab', karena dia hanya ada 7 kata saja dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah kalimat ana ya. Kita buka surat Al-Kafirun. Nah, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Di sini ana, perhatikan. Nah, ini sukunnya beda sama sukun yang lain. Nah, ini sukunnya namanya sukun mustaqil. Jadi setiap ketemu kalimat ana ya, maka kita perhatikan pasti ada sukun mustaqil. Sukun mustaqil ini bagaimana cara bacanya? Nah, caranya adalah itsbatul alif waqfan wa hadfuhu waslan. Jadi kalau kita berhenti waqaf, ana itsbatuhu, baca 2 harakat, ana ya. Tapi kalau kita sambung waslan, hadfuhu waslan, seolah-olah tidak ada alif. Wala ana 'abidun, jangan ana 'abidun, ya salah ya. Ana 'abidun wala ana 'abidun ma 'abadtum. Jadi kalimat ana aynama waradat, dimanapun dalam Al-Quran ketika kita ketemu kalimat ana, maka itu kita bacanya waqfan, kita bacanya isbatul alif waqfan wa hadfuhu waslan. Ketika kita waqaf, kita isbat, kita baca 2 harakat, dan ketika
kita sambung, kita bacanya apa namanya, hadfuhu, seolah-olah tidak ada, ya wala ana abud. Lalu di mana lagi? Ada di surah Al-Kahf. Suratul Kahf. Perhatikan di sini ada dua kalimat. Ya, kita tidak akan bahas lagi tentang ana karena sudah kita bahas. Ya, ada kalimat lakinna, lakinna, ya, lakinna. Nah, kalau kita waqaf di sini berhenti lakinna, lakinna, isbatul alif waqfan, hadfuhu waslan. Ketika kita sambung itu seolah-olah tidak ada. Lakinnahu wallahu rabbi, lakinnahu wallahu rabbi. Terus ada juga, sekarang udah berapa kalimat? Dua kalimat. Ada juga di surat surat namanya surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ada beberapa kalimat juga di halaman ya, wa tadhunnuna billahi dhununa. Nah, perhatikan ada adh-dhununa. Adh-dhununa di sini ada adh-dhununa. Nah, kalau di sini waqafnya sudah jelas ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Harakat. Tapi kalau kita sambung sama ayat berikutnya atau kalimat berikutnya langsung وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Ya, baik. Jelas insyaallah ya? Jelas. Oke. Barakallahu fikum. Sama di surah yang sama ada di akhirnya, di akhir kalimat, di akhir surah ini ada beberapa kalimat juga. Kita lihat ada beberapa kalimat, ada ar-rasula, as-sabila, ya. Ada juga di surat beberapa kalimat ini. Di surat Al-Insan juga ada kalimat qawaril. Ya, jelas ya insyaallah ketika kita ketemu ada alif atau sukun mustatil, maka bacanya gimana? Ya, ketika waqaf itsbatul alif, ketika wasal hadful alif. Nah, kita kasih contoh lagi supaya lebih takkid lagi. Fa'adalluna as-sabila, itu waqaf. Kalau kita mau sambung fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fain minal 'adzab. Ya, seperti itu. Baik. Pembahasan berikutnya adalah tentang as-sukun al-mustadir. Bundar. Ini kan lonjong atau apa namanya? Ya, ini yang lonjong, ini yang bundar. Sukun mustadir. Nah, ini ketika waqaf maupun wasal, ya, ini seolah-olah tidak dianggap, tidak ada, ya, tidak ada. Misalnya waqaf ataupun wasal yang nggak ada, tidak apa yang ya seolah-olah tidak ada aja. Misalnya kita baca irka'u. Nah, ini mad, ini karena ada wawnya, tapi ini tidak dibaca. Alif ini tidak dibaca. Ya. Irka'u enggak, ya. Seperti itu. Baik, saya kasih ujian, bukan ujian. Tugas ya. Oke. Mana tadi? Oke, sip. Ya. Ini ayat yang di surat Al-Insan, ya, ada dua kalimat yang dimana ada sukun mustatil dan sukun mustadir. Ya. Ini sukun mustatil, ini sukun mustadir. Yang pertama, pertanyaan saya adalah gimana cara membaca as-sukun al-mustatil di kalimat ini? Gimana cara membaca as-sukun al-mustatil di kalimat ini? Yuk, silakan. Panjang 2 harokat. Panjang 2 harakat. Harus lebih detail ya, Dek. Harus lebih detail. Harus lebih detail. Ketika waqaf seperti apa, ketika wasal seperti apa, kayak gitu.
Ketika waqaf panjang 2 harokat, ketika wasol maka dia tidak panjang. Tidak panjang. Langsung ke qawariro. Langsung ke Qawariro. Nah, yang selanjutnya. Terus di qawarironya. Oke, baik, cukup. Oh, kita kasih kesempatan buat yang lain sambil saya membaca komentar teman-teman. Saya Ustazah. Oke, silakan. Oke, kalimat qawariro yang kedua. Ini yang kedua ini adalah as-sukun apa namanya? Apa namanya? Sukun Mustadir. ahsanti. Gimana cara bacanya? Mustadir jika wasol maka tidak dipanjangkan. Tidak dipanjangkan. Terus jika waqaf dipanjangkan seperti yang di ayat 15. Nah, saya udah bilang apa tadi? Ketika di as-sukun al-mustadir maupun waqaf ataupun wasal itu sama aja, tidak dianggap. Tidak dibaca, ya. Cuekin aja. Mustadir itu dicuekin aja. Dan ini bukan tidak berlaku hanya untuk di qawari di akhir kata ya. Kalau lihat misalnya kalimat ulaika itu ada. Nah, ini khususnya untuk cetakan Mushaf al-Madinah ya. Mushaf al-Madinah biasanya seperti itu ya. Jadi gimana cara bacanya ya? Baik, saya baca dulu, kita wasalkan dulu semua. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira min fiddah. Nah, kenapa kita di sini hadfu waslan? Ya karena alif sukun mustatil. Di sini kenapa kita hadfu waslan juga? Karena dia sukun mustadir. Kalau kita waqaf, wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarir. Di sini kita bacanya sukun. Qawarir. Ya, apa yang disukunkan? Sukunkan huruf ra, ya. Ya, qawarir. Ya, karena ya akhir huruf seperti saya sampaikan tadi ya, alif ini tidak ada huruf apapun yang ketika di atasnya ada sukun mustadir itu anggap aja tidak ada. Ya. Makanya kita berhenti di sini qawarir, bukan qawarira, bukan qawarir. Seolah-olah alif ini tidak ada, ya. Jelas insyaallah? Jelas insyaallah? Ustazah. Nah. Tapi jadi perbedaan antara mutatil dengan mustadir itu di waqaf. Iya, di waqaf. Kalau mustatil waqafnya kita itsbatul alif baca 2 harakat qawarira ya, atau tadi adh-dhununa as-sabila lakinna ar-rasula ya. Tapi kalau sukun mustadir itu soalnya tidak ada qawarir, soalnya tidak ada. Jadi satu diwaqafkan, satu disukunkan, satu dipanjangkan. Iya, benar. Tapi Ustazah di Al-Quran Usmani itu kan biasa banyak yang bunder-bunder gitu loh Ustazah. Jadi biasanya di atas alif, mungkin di atas waw. Nah itu kadang mengecoh kalau dibaca. Kalau dia posisinya di atas lain daripada di atas alif itu berlaku sebagai berlaku seperti ulaika. Kita lihat ya di misalnya ulaika. Ulaika di sini ada ulaika enggak? Enggak ada ulaika. Bisa dong kalimat ulaika di surat apa? Di sini enggak. Ulaika.
apa ulaika kal an'am bal hum adall, surat Al-An'am. Ya, misalnya ini yang gampang-gampang aja di surat Al-Balad. Ulaika ashabul maimanah. Al-Balad 600 surat. Oke. Nah, di sini nih. Ulaika ashabul maimanah. Kan ada tuh. Ya. Nah, tetap dianggap aja tidak dibaca. Enggak, kita enggak bacanya ulaika. Enggak. Nah, Ulaika. Ulaika seolah-olah tidak ada. Ulaika. Ya, seolah-olah tidak ada. Jelas ya insyaallah ya. bisa begitu. Baik, mungkin sebelum kita pindah ke as-sakt, ada yang mau bertanya? Masih mau bertanya? Silakan. Ustazah. Nah, Jadi total yang tadi yang huruf ro sukun itu berarti cara membacanya teknik membacanya ada dua ya Ustazah ya? Saat dia wasal sama wakof. Yang ro-nya itu yang tadi yang pertama yang dibaca semuanya pendek. Ini tentang ro. Yang mana dulu nih? Tentang sukun apa ini? Yang kawarir tadi Ustazah. Kan kawarir yang pertama sukun mustatil, kawarir yang kedua Semuanya. sukun mustadir. Semua sukun, tapi kan beda bentuk. Beda bentuk berarti beda tanda, beda. Mustadir sama apa tadi namanya Ustazah? Mustatil itu bahasa Arabnya lonjong. Mustaqil. Mustadir itu yang lonjong Ustazah tadi ya? Mustatil yang ujungnya lam itu lonjong. Mustadir yaitu yang bundar. Bundar, mustadir. Syukran Ustazah. Sudah. Baik, mungkin ada lagi, silakan. Baik, ini pertanyaan dari Ukhti Wiwit. Ustazah, ketika kita mengajarkan ini ke anak santri, kemudian jika ada menanyakan mengapa kalimat-kalimat tertentu tersebut mempunyai tanda-tanda sukun, mustatil atau musari, itu kenapa ya Ustazah? Sebenarnya untuk tanda sukun mustadir ataupun mustatil itu supaya lebih mudah untuk dibaca. Ya. Tapi kalau asluhu ya itu tidak ada tandanya. Tapi ini hanya untuk mempermudahkan supaya kita bisa membeda sukun mustadir, sukun mustatil. Ya, kayak gitu. Jadi dilihat dari perbedaan bentuknya Ustazah. Iya, benar. Dilihat dari perbedaan bentuknya. Baik, tadi yang pakai mau langsung silakan bertanya, tidak apa. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Tadi ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Oke, pembahasan berikutnya adalah kita akan membahas tentang as-sakt. As-sakt itu apa? Ya, ini juga menjadi salah satu al-gharaib ya. As-sakt itu apa? As-sakt itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu ada tanda huruf sin. Sin itu maupun di di atas atau di antara, biasanya di antara dua kalimat. Dan biasanya sakta itu tidak biasanya di akhir kata. Contoh misalnya di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana, berarti saktahnya di sini. Oke, perhatikan. Saktahnya ada di sini. Kalla bal rana. Nah, saktah ini apa? Saktah ini adalah menahan nafas, ya. Menahan nafas dan menahan suaranya juga, bukan menahan nafas suaranya tetap jalan, enggak. Menahan nafas dan suara tanpa kita bukan berhenti ya, menahan saja. Ya. Kalla bal rana selama 2 harakat. Ya, selama 2
harakat. Ya memang 2 harakat sakta ini perlu dilatih lagi supaya ya tidak berlebihan dan tidak kekurangan ya. Kalla bal rana. Nah, saktah ini ada dua macam. Ada saktah wajibah, ada saktah jaizah. Saktah wajibah atau wajib, contoh yang pertama di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana. Juga ada di surat Al-Qiyamah ya. Ada di surat Al-Qiyamah wa qila man raq. Jadi bacanya jangan wa qila marraq, digunnahkan, bukan diidghamkan ya. Ini kan ada nun sukun setelahnya huruf ra, maka hukumnya idgham bi ghairi gunnah, bacanya marra. Enggak. Di sini wajib ya, dalam riwayat Hafs khususnya ya, dalam riwayat Hafs ini wajibul idhar. Kenapa? Liwujudis saktati bainahuma. Ya, jadi nun ada sakta di sini, jadi kita bacanya wa qila man raq. Jangan ambil nafas ya, jangan wa qila man raq, enggak, ditahan nafasnya. Wa qila man raq ya, seperti itu. Ada juga saktah tapi dia jaiz. Apa artinya jaiz? Dia saktah jaiz berarti boleh disambung, boleh juga boleh disambung, boleh diwaqaf. Contoh seperti di surat Al-Haqqah. Maliyah halak. Nah, di sini ma aghna anni maliyah. Ya. Ini kenapa jaiz? Ya, karena maliyah ini posisinya di akhir ayat. Sedangkan halak di awal ayat. Maka di sini boleh kalau kita wasal ya, kita harus mengamalkan saktah ya. Ya. Ma aghna anni maliyah halaka. Tadi kan saya bilang apa? Kalau wasal ya tetap ada saktah. Dan ada wajah kedua yaitu bisa kita idghamkan. Ya, jadi makanya di sini jawaz. Hukmu jawazus jaiz ya. Boleh saktah, boleh tidak. Nah, kalau kita waqaf tetap ma aghna anni maliyah. Udah gitu. Tapi kalau wasal, nah kita boleh amalkan saktahnya, boleh tidak. Ya. Kalau kita amalkan saktahnya, ya ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Kenapa di sini bisa diamalkan saktahnya? Seperti saya sampaikan, yaitu karena dia memang di akhir kata. Ya. Terus yang kedua adalah kita idghamkan. Ya, kalau kita saktahnya tidak ada, maka ha sukun ketemu ha berharakat, maka di sini hukumnya idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Beda tadi sama waqila man raq ya. Atau kalla bal rana. Di sana wajib saktah, wajibus sakt. Tapi di sini jaiz as-sakt. Nah, jaiznya di mana lagi? Di sini maliyah halak sama di akhir surat awal surat Al-Kahf, iwajan qayyima ya. Oke, kita lihat aja langsung. Sebelum itu ada juga di surat Yasin. Surat Yasin, langsung halamannya aja lah. Surat Yasin, marqadina hadza. Kalau surat Yasin. Marqadina hadza. Ya. Di sini juga ada saktah ya. Kalau kita lihat di sini ada saktahnya juga. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Ini saktah. Ya. Atau kalau mau kita sambung, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Ini waslan ya. Kita nggak kasih saktah. Ini marqadina hadza sama juga di
seperti saya sampaikan tadi, awal al-kahf. Ya, awal kahf, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, halaman 200. Ya, perhatikan. Nah, sama ya. Walam yaj'al lahu, kita baca lagi Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya, iwaja qayyima. Tapi kalau kita sambung, ini asalnya bukan asal kalimat di sini fathatain ya. Fathatain. Ya. Tapi ini kasih fathah untuk lebih mudah ketika wakafnya ya. Nah, beda percetakan, beda ini ya, beda posisinya. Di Quran Indonesia kalau nggak salah ada fathatain ya. Kalau di sini fathah wahid, tidak apa-apa. Nah, kalau kita mau sambung tanpa saktah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadida. Ya. Jadi saktah ini seperti saya sampaikan tadi ada dua macam. Yang pertama adanya saktah wajibah ya, yaitu di surat Al-Mutaffifin dan di surat Al-Qiyamah. Sisanya adalah saktah jaizah ya, saktah jaizah ya, berarti boleh kita mengamalkan saktahnya dan boleh kita tidak mengamalkannya. Baik, ini tentang saktah. Boleh yang mau bertanya silakan. Ustazah, yang saktah surat Al-Anfal awal surat At-Taubah itu saya nggak paham Ustazah. Oh iya, itu saktah satu lagi, dan itu termasuk saktah jaizah juga ya. Nah, itu bainal wasl baina as-suratain. Namanya al-wasl baina as-suratain. Kita buka. Ini akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Ya, perhatikan. Awjuh al-wasl baina as-suratain, ya. Cara untuk melanjutkan atau menggabungkan, wasl, menyambung antara akhir surat dengan awal surah itu ada tiga cara ya. Yang pertama adalah qat'ul jami'. Ya, qat'ul jami'. Apa artinya qat'ul jami'? Yaitu ya kita berhenti. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi lafaz qata'. Terus lanjut. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya. Ada yang kedua namanya waslul jami', disambung semuanya. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Ini waslul jami'. Ada namanya saktah ya, ini wajah yang ketiga. Afwan yang coret-coret. Wajah yang ketiga ya, wajah yang ketiga adalah as-sakt. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, jadi punya tiga cara. Yang pertama waslul jami' semua disambung, atau yang kedua qat'ul jami' semua berhenti. Tapi qata' di sini, qata' itu kita ambil nafas, tapi kalau saktah tanpa mengambil nafas ya, seperti itu. Baik. Jelas insyaallah. Jadi totalnya itu 6 ya, 2 wajib, 4 jaiz termasuk al-wasl baina suratain ini. Apa namanya? Akhir al-Anfal bi awal at-Taubah. Jelas insyaallah. Bisa bertanya? Baik, satu-satu. Tapi nggak ada tanda saktahnya Ustazah ya di Qurannya. Bentar. Siapa yang ngomong? Satu-satu. Di Al-Qurannya nggak ada tanda saktahnya ya? Iya Ustazah. Tidak ada. Saktahnya ya? Tidak ada.
karena dia Oh, memiliki iya, iya. lebih dari beberapa wajah. Baik. Ya, baik. Nah, Karena apa Ustazah? ya karena kan dia memiliki lebih dari satu wajah. Wasl jami' bisa, qat'al jami' bisa, kan? Dan di antara wajah untuk menyambung surah yaitu wasal. Supaya tidak keliru aja. Jadi Baik, baik. bedakan. Makasih Ustazah. Baik, barakallahu. Ya, ya. Afwan Ustazah, jadi bisa kalau kami simpulkan sakta jaizah itu hanya pada ketika dia di akhir ayat ataupun tanda wakaf. Bukan. Kalau kita lihat di Marqadina di apa namanya ada di beberapa cetakan Quran, cetakan mushaf itu tidak ada tanda baca di situ. Marqadina cuma ada sin aja, tidak ada qili ataupun sri, tidak ada. Ya. Jadi kalau untuk membedakan dia jaizah atau wajib itu gimana ya Ustazah? Harus belajar. Ya karena apa namanya ulama kita itu memberi tanda-tanda itu supaya kita lebih mudah ya. Tapi itu tidak semua diperjelaskan. Nanti tambah ribet lagi. Yang untuk khususnya untuk pemula-pemula ini ya akan ribet ya. Tapi kalau misalnya sudah sudah lewati dari B ini kan pembahasan tentang saktah ini bukan bukan dari basic ya, bukan langsung kita belajar tajwid langsung belajar saktah, enggak, kan itu sudah level yang sudah melewati basic. Setelah membelajar ahkamul sukun, mad, baru belajar tentang saktah kayak gitu. Makanya qorib ya, karena jarang ditemui. Baik, yang tadi ada yang mau bertanya juga silakan. Tiwi tadi saya dengar. Ya sebenarnya masih. Ya Ustazah, tadi pertanyaan saya sama bahwa itu tadi yang di akhir surat Al-Anfal di awal surat At-Taubah itu berarti memang tidak ada tulisan sin saktah ya Ustazah? Enggak ada. Lagi untuk sakta jaizah walaupun di akhir ayat apakah juga tidak boleh menarik nafas untuk lanjut ke ayat berikutnya. Kalau kita milih wajah sakta maka kita tidak boleh ini ya. Bisa. Ya. Kalau akhir ayat apakah juga tidak boleh menarik nafas untuk lanjut ke ayat berikutnya. Kalau kita pilih sakta ya, maka tidak boleh ambil nafas seperti tadi ma'aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Ini kan kita pilih wajah sakta ya, maka kita tidak boleh ambil nafas. Ya, kita tidak boleh ambil nafas. Beda kalau kita misalnya mulai ma'aghna 'anni maliyah ambil nafas halaka 'anni sultaniyah. Ini bukan wajah sakta, ini wajahnya namanya qata' ya, al-qata'. Bagaimana biasa tak bisa tahu itu ada saktah ya, seperti saya sampaikan tadi harus belajar ya. Di akhir taubah tadi tidak boleh saktah padahal nggak ada tandanya sih. Iya, karena ini ahadul aujuh. Jadi untuk menyambung akhir surah dengan awal surah biasanya kan yang kita pilih adalah waqf ya. Kita qata ya, biasanya kalau misalnya ini contoh kita sambungkan akhir surat Al-Ikhlas dengan awal surat Al-Falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi ini bisa kita waqaf qat'al jami'. Bisa kita sambung. Nah, jadi kita memiliki beberapa pilihan. Kita mau yang mana? Dan biasanya kalau kita mau nguji murid atau santri, nah itu hal-hal yang kayak gini nih, yang unik-unik ini bisa kita angkat supaya kita mau lebih kita tahu sejauh mana dia sudah menguasai ilmu tajwid. Karena kadang-kadang kalau untuk mengambil sanad kadang-kadang syekhnya ya kayak gitu nanya yang unik-unik. Jadi kita juga harus lebih paham. Jangan sampai syekhnya nanya, kita nanya balik. Oh ya juga ya, kenapa ya nggak ada ya di sini padahal boleh sakta. Kayak gitu jangan. Jadi kita bisa. Apakah di akhir surat At-Taubah saja atau di akhir surat yang lain juga boleh saktah ketika nyambung? Boleh disaktahkan? Enggak boleh. Cuma di ini aja. Cuma di akhirul anfal
akhir Al-Anfal dengan awal Taubah aja. Istilahnya nggak boleh. Ada lagi? Jadi kembali pilihan kita ya sudah ya, pilihan kita mau yang mana? Mau waqaf, mau qata' ataupun wasl ataupun saktah. Ya. Baik. Afwan Ustazah. Nah, kalau khusus Al-Anfal dan At-Taubah itu apakah karena At-Taubahnya tidak ada basmalah di awalnya? nah. Ya. Oh iya, syukran Ustazah. Ada lagi? Misalkan fungsinya saktah itu ada apa alasannya? Biasanya lebih tekanan dari segi arti. Tapi memang riwayatan udah seperti itu ya, dari Rasulullah udah seperti itu, bukan karena ada tanda sin berarti enggak. Ini tanda kan belakangan datangnya. Ya, supaya ya kita yang belum paham ilmu tajwid, ketika kita melihat Quran, ini kok ada ini, oh ini sakta, kan diberi juga penjelasan sakta latifah, berarti di sini ada sakta kayak gitu. Biasanya lebih untuk tekanan arti. Nah, kalau misalnya kita lihat waqila man raqa ya, di sini ketika sakratul maut ini kan menjelaskan tentang sakratul maut, bagaimana pencabutan nyawa ya, seorang kafir itu sangat susah sekali ya, dan sangat pedih sekali. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Raq di sini artinya raqin ya, tidak siapa yang menyembuh, tidak ada. Ini untuk penekanan arti. Wa qila man raq ya. Wa dhanna annahu al-firaq. Jadi sebenarnya kalau kita lebih mendalami arti dari segi arti itu akan ngeri ya pembahasan yang di surat Al-Qiyamah ini. Kalau yang di surat Al-Mutaffifin kan pembahasannya tentang sama tentang orang-orang kafir juga nanti di hari kiamat, siksaannya seperti apa. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Mereka mengatakan kami itu sebenarnya sesat atau sesat di dunia itu karena kita mengikuti ajaran orang moyang kita atau sebelum kita. Tapi apa yang tegasan dari Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim. Sungguh tidak. Karena apa? Karena hati mereka sudah tertutup dengan ran. Itu aja lebih Ustazah, jadi surat Al-Kahfi bisa waqaf dan mad iwad. Iya, kalau waqaf itu mad iwad ya, iwaja ya. Kalau waqaf itu mad iwad. Tapi kalau kita sambung iwaja qayyima ya, tetap ada mad iwadnya. Baik, jelas insyaallah ya. Baik, sebelum kita akhiri, saya akan sedikit mengulang lagi ya tentang penjelasan hari ini. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang ahkamur ra'at, di mana ar-ra ini termasuk dalam kategori yang huruf yang terkadang tebal dan terkadang tipis ya. Ra ini ada dua posisi. Yang pertama ra mutaharrik ya, ra yang berharakat. Ra yang berharakat dia tafkhim ketika dia berharakat fathah seperti rabbana, dan juga dhammah contoh seperti ruziqna. Terus ra yang berharakat kasrah atau tipis jika dia berharakat kasrah seperti contoh kalimat rijal. Yang kedua adalah ra ketika sukun atau ar-ra as-sakinah. Nah, ketika ra sukun ini kita melihat nanzur ila harakatil harf alladhi qablahu. Kita melihat harakat huruf sebelumnya, ya. Nah, ketika kapan ra sukun kita dibaca tafkhim atau tebal? Ketika sebelumnya ada berharakat fathah, contoh bil marhamah.
ya, ataupun sebelumnya ra sukun sebelumnya berharakat dhammah seperti kalimat wa'mur. Ra sukun ya yang sebelumnya ra sukun yang kita bacanya tarqiq itu kalau sebelumnya ada harakat kasrah, maka contoh seperti isbir, bir ya, kita bacanya tipis. Terus ada istithnaat ya, ada pengecualian ya, contoh di kalimat yasr ya, harusnya kita bacanya tebal, tapi di sini diperbolehkan membaca tipis karena asal dari kalimat yasr ini adalah yasri. Juga ada kalimat mirsada, kalau kita lihat hukum aslinya adalah wajib tarqiq, tapi karena setelah ra sukun ini ada huruf sad yang tebal dan juga memiliki dua sifat yang kuat yaitu isti'la dan itbaq, maka di sini wajib at-tafkhim. Dan kalimat mirsada dan sejenisnya ya, mirsada, irsada, labil mirsad dan qirtas. Ada satu lagi kalimat yang ada khilaf wajahnya atau ada dua cara bacanya, itu kalimat firq, boleh tebal dan boleh tipis. Terus pengecualian yang ketiga adalah kalimat irkab ya, kalimat irkab ini ya, dia walaupun ra sukun sebelumnya kasrah, tapi karena di sini kasrahnya kasrah aridah yaitu tidak asli, maka ra-nya dibaca dengan tebal at-tafkhim. Jadi termasuk pengecualian dari kaidah sebelumnya. Berikutnya adalah gharibul Quran. Kita sudah membahas di sini adalah as-sukun al-mustatil, yaitu di kalimat ana aina ma wajidat, kalimat ana. Terus juga ada di kalimat lakinna di surat Kahf, ar-rasula, adh-dhununa, as-sabila ya, yaitu di surat dan kalimat qawarira ya, qawarira yang pertama. Terus ada as-sukun al-mustadir ya, yaitu cara bacanya kita belum jelas. As-sukun al-mustatil atau al-alifat as-sab', cara bacanya ketika bahasanya itsbatul alif waqfan wa hadfuhu waslan. Ketika kita waqaf maka kita isbat. Isbat apa? Isbat alif dua harakat ya. Kalau kita wasal dengan kalimat setelahnya maka seolah-olah itu tidak ada ya. As-sukun al-mustadir yaitu sukun bundar ya, itu ketika waqaf ataupun wasal itu sama, seolah-olah itu tidak ada. Contoh seperti kalimat qawarira yang kedua di kalimat al-insan, yaitu di ayat 16 ini ya, qawarira min fiddah, itu secara wasal, atau kalau kita waqaf qawarir, jadi benar-benar seolah-olah alif di sini tidak ada ya. Yang terakhir kita membahas tentang sakt atau as-saktah atau saktah dalam bahasa Indonesianya. As-sakt ini ada dua macam. Yang pertama ada wajib, yaitu di surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Qiyamah. Yang empat selainnya atau selebihnya adalah saktah jaizah, yaitu di surat Al-Haqqah, Yasin, Al-Kahf dan wasl akhir Al-Anfal bi awal wajh ahad awjuh wasl akhir Al-Anfal bi awal bara'ah. Salah satu wajah membaca cara membaca menyambungkan akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah. Baik, mungkin dari saya cuma sampai sini aja dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan, saya masih buka sesi tanya jawab. Ustazah tadi tertinggal yang ro tipis, apakah cara pengucapan lidahnya turun ke bawah? Bukan lidahnya yang turun ke bawah, tapi ujung lidahnya yang turun ke bawah ya. Ujung lidahnya yang turun ke bawah. Jelas ya insyaallah ya. Nanti mudah-mudahan gimana nih Ustazah Triana, nanti ada orang lagi nggak nih lanjutan? Masih banyak yang perlu dibahas tentang misalnya hamazat. Tadi mau saya masukin hari ini ya, hamzat, bagaimana cara kita ibtidak hamzatul wasl, tapi nggak cukup waktunya karena kita sudah membahas ahkamur ra'at. Jadi perlu ini lagi. Ya mudah-mudahan insyaallah kita dipertemukan kembali ya dalam kursus-kursus atau daurah-daurah yang lain bismillah. Baik, hadza wallahu taala a'lam wa a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya masih di sini sampai jam 11. Lagi. Ya, saya salah ya untuk kata salasila. Ya, salasila enggak dua wajah, satu wajah doang.
Jadi satu wajah ya. Tadi ini di PowerPoint-nya salah ya. Ya, ini yang sukun mustatil ini apa namanya, dua wajah termasuk pengecualian yang sukun mustadir ya. Jadi harusnya ini di bawah bukan di atas. Jadi kalau waqaf dia mempunyai dua wajah ya, benar. Salasil dan salasila. Ya, salasil dan salasila punya dua wajah. Jadi kan yang qawarir tadi kan cuma satu wajah ya. Nah, yang tadi kan qawarir, kalau dia ini kan qawarir tadi kalau dia berhenti kan seolah-olah tidak ada alifnya. Nah, tapi kalau salasil ini punya dua wajah. Bisa jadi bacanya salasil dan juga bisa jadi bacanya salasil. Yang tertinggal nanti kan ada rekamannya ya. Rekamannya nanti kita bisa diminta dari admin. Oke, di sini ada pertanyaan tentang surat Fussilat. Di surat Fussilat apakah itu sukun juga? Oke, kita lihat di surat Fussilat ada bulatan juga, itu namanya ayat 44 itu namanya ini ya, apa namanya, tashil. Ini namanya tashil, kan beda bentuknya. Ini bulatnya hitam semua ya. Tuh, ini hitam semua nih bulatnya. Ini tanda tashil. Tanda tashil di satu kata ini doang yang di di riwayat Hafs. Walaupun ada tashil di beberapa tempat yang lain, tapi ini cuma bacanya satu wajah aja. Boleh yang lain? Baik. Jadi ini bacanya jamil. Jamil. Ya. Ini sukun, bukan sukun ini namanya, ini tanda tashil. Ya. Baik. Apa ini? Ustazah, penjelasan yang mudah dipahami anak-anak pada bacaan gharib irkam ma'ana. Kalau saya dulu sama ustazah saya kan dulu kan bingung ya, kok ba sukun ketemu mim malah ini idgham kan irkam ma'ana. Sama ustazah saya bilang, nah, pas nanti ada pas teorinya, karena tidak semua usia kita harus menjelaskan ya. Misalnya nih izhar, idgham, kalau anak-anak usia 5 tahun, 4 tahun saya rasa kalau dia mampu untuk memahami bagus. Tapi secara umum belum bisa memahami ya, mereka kan hanya mengikuti saja, taklid ya, mereka mengikuti atau meniru. Jadi ya kita kasih aja irkam ma'ana. Udah. Kalau dia nggak berkata yang kenapa nggak ada qalqalah ya. Kalau misalnya anaknya ini ya, kalau anaknya bisa paham ya kita jelasin. Karena ba dengan mim adalah satu makhraj. Tapi di sini mbaknya kan ini sukun, maka ketemu dengan mim yang sama makhrajnya, maka kita di situ harus itu. Apa Ustazah, tolong contohkan cara baca pertengahan surah Al-Mulk ayat 19. Tolong contohkan cara baca pertengahan surah Al-Mulk ayat 19. Apa maksudnya ketika waqaf yaqbid? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Ya, wa yaqbid ya, dhamnya istitalah, nunnya tawassut, wa yaqbid. Apa saja dalam kalimat ulaika itu huruf waw-nya, huruf waw apa? Itu huruf waw, dia rasminya ada, tapi karena di atasnya ada tanda sukun mustadir, maka tidak dibaca. Ya, baik. Mungkin ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Oke, untuk sifat tikrar pada ro gimana prakteknya biar untuk tidak berlebihan. Sebenarnya sifat ro ini ya, untuk sifat ro ini dia lebih ke kita mempelajarinya untuk menghindari kesalahan ya. Jadi tikrar ini bukan, tikrar kan pengulangan ya.
Tikror ini sifat ini kita pelajari supaya kita menghindari, bukan untuk mempraktekkannya. Jadi dia lebih jelas ketika ketika sukun, ya. Jadi kalau kita misalnya baca Fir'aun, ya lidah itu getarannya tidak terlalu banyak, satu aja cuma jadi naik justru lagi Fir'aun. Sama kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim, enggak ya dulu. Ini panjang banget. Mau tujuannya apa? Ada masalah apa di ayat 196? Boleh ditulis ya. Terus ada private mirim Ishmam la ta'manna. Ya. Baik, setelah baik, mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan yang surat Al-Baqarah ini adalah Al-Hadi, ya. Ini kalau berhentinya memang agak rumit. Tapi nggak rumit sih, kalau udah latihan insya Allah bismillah gampang ya. Saya baca ya. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Bukan, tapi jangan yi, tapi yi, ya. فما استيسر من الهدي, ya, seperti itu. Baik. Kita ke surat Yusuf dulu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Baik, di sini ada kalimat ta'manna yang perlu kita perhatikan ishmamnya. Kapan kita memonyongkan bibir atau ishmam? Kan asal kalimat ta'manna ini kan ta'manuna. Ya, ini termasuk bab idgham al-kabir. Ya, ta'manna, ya ta'man. Jadi ketika kita masuk di awal suara idgham huruf nun, ya, maka di situ kita mau ta'manna. Jadi ta'manna. Sebelum ini selesai, kita udah langsung tutupin. Ta'manna, ya. Ta'man. Ya, lidahnya ditahan. Ta'manna. Ya, tapi ya agak cepat, jangan sampai bingung mau enggak, tapi la ta'manna, ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf, ya. Jadi perlu latihan ya, supaya otot bibir kita lebih lebih lentur. Ta'manna, ya, seperti itu. Baik, tadi ada pertanyaan juga. Afwan Ustazah, kata a'badtum al-kafirun ayat 4 apakah langsung masuk ke huruf K atau dipenuhi dari dulu? Huruf K? Enggak, langsung a'badtum itu kan. Membaca ismam letaknya mana ada satu cara atau ada beberapa? Ada dua cara. Ya, ada yang pertama adanya ismam, yang kedua adalah ikhtilas. Ikhtilas itu ikhtilasul harakah. Jadi la ta'manuna, jadi baca dhammahnya enggak seperti bukan ta'manuna, enggak, la ta'manuna, ya, ikhtilas. Ta'manuna. Tapi lebih mudah ini ya, lebih mudah ismam. Karena ta'manuna harus benar-benar bisa ismamnya dengan ada ismam, ikhtilasnya dengan benar. Ya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi? Silakan. Bagus pertanyaan tadi yang latar mana. Yang mengenai tadi idgham ini ya, misalnya idgham dal kita ini masuknya bukan mushkilatul Quran ya. Ini masuknya ke babul idgham. Ya, babul idgham di tajwid ada bab khusus untuk idgham. Ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain, ya. Ada idgham kabir, ini ada idgham kabir, idgham shaghir, terus dari situ dari segi harakat. Terus ada idgham mutaqaribain, mutajanisain, dan idgham mustamathilin. Ya.
Baik, barakallahu fikum. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Az-Zazi'bu ayat 17. Az-Zi'bu, Az-Zi'b, Az-Zi'b. Karena dua-duanya huruf syiddah, ya, jadi dua-duanya harus dijelaskan syiddahnya. Az-Zi'b. Sini juga wa akhafu an ya'kulahu az-Zi'b. Az-Zi'b. Baik. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Kita cukupkan dulu.